أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lagi dalam suasana batin yang sangat syahdu seiring dengan hadirnya bulan Ramadan menemani kita di dalam bulan yang sangat mulia ini. Topik kita kali ini para pemirsa ya, kita akan mencoba membedah diri kita sendiri ya. Apa yang dimaksud dengan penyakit hati. Jadi setiap orang itu sebetulnya punya penyakit hati. Cuma kadarnya, intensitasnya itu berbeda satu sama lain. Ya, jadi jangan pernah menganggap diri aku sehat 100% tidak ada penyakit hatinya. Sama dengan saya mengatakan, tidak ada satu orang pun, apalagi orang dewasa, merasa tidak punya penyakit sekecil apapun dalam tubuhnya. Cuman ada yang kecil sekali. Ya, ada orang sehat, bugar, tapi sesekali pusing itu kan penyakit. Ada orang kelihatannya tampan, nggak pernah pusing-pusing, tapi ternyata darah tinggi. Aku nggak rasa darah tinggi kok, atau darah rendah. Jadi siapapun juga itu berpotensi untuk menjadi orang yang tidak sempurna, karena memang yang sempurna itu hanya Allah. Nah oke lah, secara fisik kita sehat, tapi belum tentu kita sehat secara psikis. Kesehatan psikologi ini, kesehatan jiwa ini sangat penting sekarang ini. Apalagi masyarakat perkotaan yang serba majmuk ini ya. Kalau orang nggak punya daya tahan untuk tinggal di perkotaan, di metropolitan kayak di Jakarta ini, itu berpotensi untuk merasakan sesuatu yang mengecewakan pada dirinya sendiri. Karena itu topik kita kali ini sangat penting ya, untuk kita simak bersama. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sakit jiwa atau sakit hati. Orang sakit hati itu tidak kelihatan fisiknya, tidak ada yang berdarah, tetapi hatinya yang menjerit kesakitan. Tanda-tandanya apa? Aduh, kok terlalu termenung, kadang-kadang
kelihatan matanya itu polos ya, hampa hampa pandangannya, nggak ada makna dalam hidupnya tuh. Ya, itu kelihatan sekali secara psikologis itu orang-orang itu tidak ada gairah hidupnya tuh. Itu ada persoalan dalam dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri lain orang yang punya gejala-gejala persoalan hati ini, waduh, terlalu reaktif. Sedikit saja yang didengarkan kata-kata yang tidak pantas oleh suaminya atau istrinya, wah, memuncak marahnya. Gampang sekali tersinggung. Itu manusia perasa. Manusia perasa itu sama dengan manusia reaktif. Orang reaktif itu sebetulnya adalah, ya bahasa kasarnya itu ada kelainan jiwa sebetulnya. Contoh lain, orang yang mengalami hal seperti ini, waduh, selalu memuji dirinya sendiri. Aku. Nggak ada yang nanya, tapi dia mendemonstrasikan kehebatannya di depan orang lain, di depan majelis taklim. Waduh, suami saya tadi mendapatkan promosi luar biasa ya. Saya juga nggak pernah nyangka. Tapi tidak heran sih, bapaknya juga memang seperti itu, cerdas. Ya. Dan sekarang menurun ke anaknya, Mbak. Ya Allah, nggak ada yang nanya tuh. Nah, jadi kalau ada orang suka memamerkan kelebihan keluarganya, suka memamerkan dirinya sendiri, itu orang itu belum selesai pada dirinya sendiri. Dalam ilmu psikologi itu orang yang tidak selesai pada dirinya sendiri, itu ada problem tuh yang perlu diselesaikan. Ya. Selalu mengakukan dirinya sendiri. Ya. Nggak ada yang nanya tuh, tapi suka sekali mengumbar prestasi-prestasi. Kadang-kadang juga bohong demi untuk melengkapi ceritanya itu kan. Dijual orang mati, bapaknya juga dulu begitu. Karena waktu dia masih hidup juga memang sangat perfect. Ngapain menjual prestasinya orang yang sudah wafat? Diam aja lah. Apa sih yang kita harap dengan memuji diri? Apa yang kita harap dengan memuji keluarga? Apa yang kita harap dengan memuji anak, prestasi anak? Belum tentu anak itu juga senang kalau dipuji itu. Nah, jadi saya mohon kepada kita semuanya, hati-hati ini. Boleh jadi menurut kita itu baik, tetapi keluarga kita itu nggak bagus. Orang lain yang diajak bicara pun juga pengap tuh. Ngapain sih itu cerita? Nggak ada yang nanya. Jadi ketika ditangkap, hebat, udah semakin bercerita panjang itu. Itu salah satu contoh ada persoalan. Persoalan lain yang dialami oleh orang yang mengalami penyakit jiwa ini, sedih sekali melihat orang lain itu bahagia. Dipromosikan, waduh, benar nggak itu? Iya. Oh pantas, saya nggak heran kalau melihat itu sukses. Dia bisa menghalalkan segala cara untuk itu, padahal fitnah itu kan. Even itu keluarganya sendiri. Apalagi kalau orang lain. Jadi kalau ada orang selalu bereaksi negatif terhadap kesuksesan orang, hati-hati. Boleh jadi orang itu memang penyakitnya seperti itu. Sedih melihat orang lain itu bahagia. Ya. Tapi bahagia melihat orang lain itu menderita. Ada tuh seperti itu. Rasain loh. Memang kamu gak pantas seperti itu dulu di kursi itu. Yang pantas itu aku atau suami aku. Oh begitu ya. Nah jadi ya itu caranya orang merespon terhadap keadaan itu bisa membuat penilaian pada dirinya sendiri. Ya. Ada orang terlalu reaktif. Apa itu reaktif itu? Terlalu cepat menanggapi segala sesuatu. Yang contoh orang reaktif itu antara lain sebentar lagi nggak apa-apa kok. Tapi begitu ditegur, waduh, memuncak kemarahannya. Gampang sekali marah, itu bahaya tuh. Tetapi orang-orang yang memiliki jiwa yang sehat, dia tahan terhadap kritikan tuh. Ya Allah, kalau kritikannya benar, ampuni aku, berarti aku yang salah. Tapi seandainya kritikannya itu benar, salah, berarti dia fitnah, ampuni dia. Jadi enak tuh. Tidak ada dendam yang bermalam kan. Kalau kritikannya benar, berarti aku yang salah, ampuni aku. Tapi kalau kritikannya tidak tepat, berarti mungkin dia fitnah, ampuni dia. Enggak usah dendam. Ya, alhamdulillah untung bukan aku tukang fitnah. Cukup dia seperti itu. Nah, kita lanjutkan setelah pesan berikut ini para pemirsa.
Ya, iri hati itu juga bagian daripada kelainan jiwa ya. Selalu iri, tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa seringkali kita mendengarkan suatu petuah, tidak semua iri itu negatif. Ada iri hati yang positif, contohnya, kok anak tetangga itu ranking, aku juga harus ranking lah. Jadi iri melihat kesuksesan orang lain sehingga memicu dirinya, adrenalinnya untuk melakukan sesuatu, akhirnya betul-betul dia juga bisa setara dengan tetangganya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah iri hati yang positif. Kalau saya sih tidak melihat, namanya iri hati tidak pernah positif. Apa yang dicontohkan seperti tadi itu bukan iri hati yang positif. Ya, itu tetap ada negatifnya. Ya, tanpa kita harus iri hati, bisa berprestasi kok. Jadi jangan menunggu orang yang berprestasi tinggi untuk kita jadikan objek iri, lalu kita mengejar dia. Jadi nanti kita hidupnya itu selalu mengejar bayang-bayang terus ya kan. Ya, terimalah apa adanya dirinya sendiri ya kan. Ya, memang prestasinya cukup. Garis tangannya memang seperti itu. Kita kan juga sudah berusaha, tapi Tuhan menghendaki lain. Ya kita terima apa adanya. Ya. Nah, jadi iri hati itu tidak ada positifnya. Jangan pakai iri hati itu positif, enggak pernah. Hemat saya tidak ada iri hati yang positif. Kalau teman-teman tetangga kita itu misalnya berhasil, kita pun juga harus memicu supaya berhasil seperti dia. Itu contoh terbaik buat kita. Jangan pakai iri hati. Iri hati yang positif, dia ingin mengejar tetangganya supaya berprestasi yang sama. Jangan pakai kasus iri hati di situ. Lebih pakai kalau teman saya bisa, aku harus juga bisa. Metodologi yang digunakan itu tidak mesti harus sama metodologi yang aku harus gunakan. Aku punya cara lain untuk sukses. Dan ternyata lebih sukses daripada daripada tetangganya sendiri kan. Nah, tidak mustahil seperti itu para pemirsa. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ya namanya penyakit hati itu boleh jadi tidak kelihatan, tetapi makan di dalam tuh. Ya, ketika kita diberikan penilaian, misalnya dia seorang hakim, wah, mentah-mentah dia pernah disakiti hatinya, dikasih angka yang hampir 0. Padahal bagus kelihatannya. Tapi begitu diberikan penilaian tertulis, Masya Allah, ternyata yang paling jelek penilaiannya itu adalah dia. Nah, kenapa? Dendam kusumat masih ada. Akhirnya membawa kepada subjektivitasnya dalam memutuskan perkara. Mestinya si A itu dimenangkan, tapi karena ada subjektivitas yang terlibat di situ, B yang dimenangkan. Maka itu adalah berdosa. Maka itu tidak boleh menjadi hakim kalau yang akan diputuskan perkaranya itu orang terlalu dekat dengannya atau terlalu jauh dengannya. Nah, mungkin pertanyaan kita, apakah bisa disembuhkan penyakit hati itu? Ya, likulli da'in dawa, kata Rasulullah. Segala penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, obatnya sakit hati itu ya hakimus sholata li dzikri, banyaklah salat itu untuk mengingat aku. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak salat itu insya Allah akan menenangkan hatinya. Hati yang tenang itu akan menjadi obat bagi hati yang bergejolak gitu kan. Jadi kata kuncinya salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu mengobati segala macam penyakit gitu. Tapi salatnya benar. Bukan salatnya balapan, ngebut. Salatnya penuh penghayatan. Nah, inilah yang perlu kita jelaskan pada diri kita sendiri ya, bahwa sekalipun divonis oleh psikolog atau psikiater kamu ini ada kelainan, optimisme masih harus ada, karena likulli da'in dawa, semua penyakit itu pasti ada obatnya, termasuk penyakit jiwa itu juga. Datanglah ke psikiater, datanglah ke psikolog, datanglah ke neurolog. Tiga kelompok ini berpotensi untuk menyembuhkan kita semuanya. Ya, saya kira inilah yang perlu kita tegaskan kepada kita semuanya, bahwa anak-anak kita itu diawasi, jangan sampai nanti melakukan pembiaran sampai anak itu mengadopsi semacam penyakit hati tersendiri tanpa ada kendali, ya, tanpa ada usaha pengobatan, tanpa pernah bawa ke psikolog. Itu nanti kita akan panen dengan sesuatu yang sangat parah. Jadi sebelum jadi parah, datanglah ke psikolog. Ada orang takut ke psikolog nanti dikira orang gila kan? Enggak. Justru kita akan jadi gila beneran kalau takut terhadap psikolog itu. Nah, begitu kita tes IQ itu ada persoalan, atau begitu kita ditemukan oleh dokter ini ada kelainan, maka kita harus intensif ke dokter, kita ke psikolog atau psikiater. Ya, itu pasti akan ada obatnya.
ada obatnya. Cuma biasanya kalau jiwa yang sakit itu perlu waktu. Maka itu jangan menyakiti hati orang, sebab hati orang itu bisa terluka, dan itu nanti akan menyebabkan orang itu nanti akan dendam kusumat, akhirnya muncul malapetaka antara satu sama lain. Udah buyarlah segala-galanya tuh. Kalau orang itu menuruti kata hatinya yang sedang sakit, itu bisa jadi gila benaran. Nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini, para pemirsa. Ya, jadi para pemirsa, setiap orang itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Sesungguhnya tidak mesti orang ke psikolog, sesungguhnya tidak mesti harus orang ke neurolog atau psikiater. Kalau ingin mengikuti petunjuknya Rasulullah, petunjuknya Al-Quran, kita tanpa harus buang-buang uang ke dokter. Ya, nasihatnya Quran kok sangat jelas kok. Kalau kita ada persoalan, ambil air wudhu, ya. Itu shock terapi untuk menenangkan jiwa kan. Kemudian menghadap ke kiblat pada waktu mengambil wudhu, berdoa pada saat kita membasuh anggota badan dibasuh, kemudian sholat sunat wudhu. Itu shock terapi itu, untuk kita fokus. Tutup aurat, jangan pakai baju yang kotor, pakai baju yang bersih. Mau sholat, cari arah kiblat dulu. Ada azan, jawab surah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau ini semuanya dilakukan, itu sudah turunlah beta itu ke derajat alfa. Beta itu getaran otak kita itu 24 per second. Tapi kalau turun ke alfa itu tinggal 12 per second, dan itu yang kita harapkan. Sholat yang khusyuk itu bisa digapai kalau frekuensi gerakan otak itu sekitar 12 per second. Tapi kalau 24 per second itu nggak bisa kita khusyuk itu. Maka itu sebelum salat itu kita dianjurkan harus berwudu ya, kemudian juga mendengarkan suara azan, salat sunat qabliyah. Itu semuanya untuk memperolehkan supaya nanti kita salat itu enak, salat fardu itu. Nah, kalau ada persoalan pusing, disinggung perasaannya, ambil air wudu, salat, serahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, aku didalimi orang, aku difitnah orang, aku tidak punya siapa-siapa, dan aku juga nggak punya apa-apa. Satu-satunya yang aku miliki hanya Engkau. Jika Engkau menolak aku, ya Allah, kemana lagi aku akan saya mencari penolong? Engkau lah satu-satunya Tuhan kami. Maka itu serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Ya, tuntunlah kami, bimbinglah kami, tegarkanlah jiwa kami. Ya, seolah-olah menjawab, siapa yang akan aku bantu kalau bukan Engkau? Begitu selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tegar tuh. Seolah-olah ketersinggungan itu sudah terbang jauh-jauh, tenang, sudah terlupakan. Jadi nggak perlu ada yang dipersoalkan lagi. Itu karena salat. Kalau nggak mempan dengan salat, besok puasa Senin Kamis, ya lapar kan perut ini. Aduh, ternyata lapar begini, sakit ya, menderita kita. Bagaimana tuh orang yang di kolong jembatan itu 2 hari nggak makan? Kalau kita kan makan malam tuh. Dia tuh nggak pernah makan tuh, kasihan tuh. Akhirnya kita tergerak hati kita untuk membantu mereka. Jadi puasa, ada hadisnya kan, sumu tasihun, berpuasalah supaya kalian sehat. Tentu sehat di sini, sehat jasmani dan sehat rohani. Kan? Nah, di samping itu haji itu juga bisa berpotensi untuk menjadi obat. Seluruh bangsa-bangsa di dunia ini hadir di Mekah, tapi tidak ada saling menggempur, tidak saling memarahi, sekalipun kepada kita ditendang pada waktu sujud, kita maafkan langsung. Apalagi di Raudah, desak-desakan di situ, ada tiba-tiba nyusup, tapi kita nggak marah. Kenapa nggak ada yang marah? Kita dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, rasa marah itu sudah nggak ada lagi. Nah, maka itu kalau ingin mengobati penyakit jiwa atau kelainan jiwa yang dialami tanpa harus ke dokter dengan biaya, obatilah dengan salat. Ya. Bacakan surah Al-Fatihah sebelum minum airnya, itu akan berfungsi sebagai full energi untuk itu. Nah, selain itu, kita juga perlu baca banyak Quran. Ya. Itu juga obat tuh. Kalau kita banyak ngaji, lama-kelamaan itu juga gejolak nafsu itu juga sudah mulai beransur-ansur hilang. Ya.
Atau baca buku-buku tasawuf yang pendinginan ya, sejuk-sejuk itu. Jangan baca buku-buku yang bisa memprovokasi emosi kita, itu nanti tambah parah itu. Nah inilah yang saya sharekan kepada Bapak Ibu para pemirsa, bahwa ternyata dalam Islam itu komplit sekali. Ternyata sholat itu fungsinya hanya untuk ibadah tapi juga bisa menjadi penyembuh. Puasa itu bukan hanya ibadah tapi juga bisa penyembuh. Bayar zakat itu pun juga ternyata juga punya kekuatan penyembuh, menyembuhkan rasa pelit dan seterusnya kan. Dan haji pun juga apalagi, sama kan, jadi kita kemana-mana berhubungan dengan dunia-dunia lain. Ada kulit hitam, ada kulit putih, kita diantaranya. Ya, tapi ternyata betul apa yang dikatakan Allah bahwa inna akramakum minallahi atqakum. Yang paling mulia itu siapa yang paling bertakwa. Kita tidak mengatakan bahwa orang Indonesia itu adalah lebih bertakwa daripada orang Afrika atau sebaliknya kan. Allah yang maha tahu siapa di antara hambanya yang paling bertakwa. Oh ternyata semua orang punya potensi untuk penyakit jiwa. Saya ada sedikit, itu masih bisa diobati kata dokter. Dokternya pun juga kalau kita datangi, dokter itu harus pintar berdiplomasi juga. Waduh, kamu ini akan gila sebentar lagi nih. Kamu nggak bisa diobati lagi ini. Siap-siap aja menjadi orang gila. Waduh, bisa saja nanti dia terkam itu dokternya sampai celaka kan. Jadi jangan memperdengarkan yang bisa membuat orang itu frustrasi. Ya. Jangan senang membangun kebahagiaan di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ya. Itu tidak akan membahagiakan, itu kursi panas. Kita akan diseret dalam keadaan yang sama nanti pada waktu kita naik itu kan. Tapi kalau kita naik dengan hormat, pasti juga nanti akan turun dengan hormat. Itu yang kita harapkan. Kita bisa memproteksi diri kita dari penyakit penyakit hati yang lebih parah dengan cara konsultasi lebih awal ke dokter. Jangan pernah terlambat kepada dokter, penyakit apapun. Dengan demikian insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semuanya ya. Mari kita selawat untuk mengingat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi fabril badri ya Allah. Demikian para pemirsa, semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah. Amalia-amalia Ramadan kita juga dikabulkan oleh Allah semuanya. Doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.